Agustina, Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka Bandar Lampung dengan NIM 05292316. Pada video ini saya akan menjelaskan tugas 2 struktur data yang membuat 2 program Java. Yang pertama, program pengurutan merge sort dari terbesar ke terkecil. Yang kedua, program pengurutan counting sort dari terbesar ke terkecil. Saya juga akan menjelaskan bagian-bagian penting dari sort kode serta analisis dari kedua algoritma. Oke, langsung saja kita mulai membaca soalnya di halaman e-learning UT. Kemudian di sini saya memakai text editor VSCode dan menggunakan JDK 25. Lalu di sini saya akan membuat new file soal 1 Java. Lalu untuk codingan merge sort saya percepat analisis codingannya setelah saya selesai coding merge sort. Pertama, kita lihat kelas soal 1. Di dalam metode kelas, saya membuat array berisi 8 elemen acak. Pertama, int, kurung siku, kemudian array data sama dengan buka kurung kurawal 56, 17, 79, 31, 25, 57, 83, 11, tutup kurung. Data ini ditampilkan terlebih dahulu sebelum pengurutan dengan print array data. Kemudian program memanggil fungsi merge sort data, 0, data length yang melakukan pengurutan ascending. Karena soal meminta hasil descending, saya menggunakan fungsi reverse untuk membalik hasil array. Output terakhir sudah menjadi dari terbesar ke terkecil. Lalu di sini ada fungsi static void merge sort in r, in left, in right. Bekerja dengan metode divide and conquer, artinya array akan dibagi menjadi 2 bagian terus-menerus hingga pecah menjadi satuan kecil. Langkahnya adalah 1. Menentukan indeks tengah, mid tengah sama dengan left, right, garis miring 2. Yang kedua, memanggil merge sort untuk bagian kiri. Yang ketiga, memanggil merge sort untuk bagian kanan. Yang keempat, menghubungkan keduanya menggunakan fungsi merge. Proses pembagian rekursif ini adalah alasan merge sort memiliki performa yang stabil dan cepat. Kemudian di sini ada fungsi merge yang bertanggung jawab untuk menggabungkan 2 subarray yang sudah terurut. Langkah-langkahnya adalah membuat array sementara L dan M, menyalin elemen dari array aslinya ke kedua array sementara tersebut, melakukan perbandingan elemen satu persatu.
karena arah sorting awal adalah ascending, yang lebih kecil ditempatkan lebih dulu. Jika salah satu array masih punya sisa elemen, semua sisa tersebut disalin ke array utama. Di bagian akhir, program menampilkan analisis merge sort. Kompleksitas waktu sama dengan O, buka kurung n log n untuk semua kasus. Sangat efisien untuk data besar. Kekurangannya butuh memori tambahan untuk array sementara. Sampai di sini penjelasan merge sort selesai. Selanjutnya kita masuk program kedua, yaitu counting sort. Sekarang kita masuk ke program soal 2 yang menggunakan algoritma counting sort. Di dalam fungsi main, saya membuat array 8 elemen. Yang pertama in, buka kurung siku, dalam kurung array data sama dengan dalam kurung Kurawa 19,8,24,3,9,10 9,38 tutup kurung Kurawa. Seperti sebelumnya, data ditampilkan terlebih dahulu. Kemudian kita memanggil in dalam kurung sort sama dengan counting sort data. Hasil dari counting sort adalah ascending, sehingga kita membalik hasil menggunakan reverse. Fungsi counting sort dalam kurung in kemudian R bekerja dengan menghitung frekuensi setiap angka. Langkah pertama, mencari nilai maksimum untuk menentukan ukuran array count. Kita ketik in max sama dengan R, buka kurung 0, tutup kurung. Kemudian for dalam kurung in num titik 2 R. Kemudian if dalam kurung num, kemudian max. Selanjutnya max sama dengan num titik 2. Setelah itu array count dibuat sesuai nilai maksimum. In dalam kurung count sama dengan new in, buka kurung max plus 1. Tujuan array count adalah menyimpan berapa kali setiap angka muncul. Selanjutnya, frekuensi setiap angka dicatat. For dalam kurung in num titik 2 R. Kemudian count dalam kurung num plus plus titik 2. Kemudian counting sort memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda dari merge sort. Kelebihannya adalah waktu eksekusi sangat cepat, O dalam kurung N plus K. Kemudian cocok untuk data integer dengan rentang nilai kecil. Kemudian tidak menggunakan perbandingan. Kekurangannya adalah kurang efisien jika nilai maksimum terlalu besar. Menghabiskan memori karena array count disesuaikan dengan nilai terbesar. Counting sort jauh lebih cepat dari algoritma berbasis perbandingan, tetapi dengan syarat bahwa rentan nilainya kecil. Demikian video penjelasan tugas 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.